Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar? Ibu sekalian sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, di masa pandemi ini senang sekali kalau tahu, mendengar, melihat kabar Bapak Ibu sekalian sehat ya, karena hari-hari ini memang rawan sekali soal kesehatan. Ya Ahlan Pak. wa sahlan, selamat datang saya ucapkan kepada Syekhuna Ustadz Mardani dan Ibu ya. Sehat Ustadz ya? Allah Bambang. Lama nggak ketemu. Baik, Ustadz. alhamdulillah. Ketemunya di dunia maya mulu nih. Iya, doakan kalau udah selesai COVID kita muter lagi. Siap Ustadz, insyaallah. Juga ke Ustadz kita Syekh Siddiq ya, yang selalu memompahkan semangat untuk kita semua untuk tetap menjadi kader yang produktif ya, kader yang menghasilkan banyak amal ya dalam keseharian kita. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, kader-kader semua yang sangat hebat, semoga tetap sehat, ya, semangat, sehat jasmaniah, sehat ruhiyah, semoga juga selalu sehat rupiahnya ya. Nah, kalau rupiahnya kurang sehat juga ruhiyahnya terganggu soalnya kadang-kadang ya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa hadir nih hari-hari ini, hari-hari Zoom ya, kita menjadi jamaah Zoomiyah ini. Sehari bisa berderet Zoom ya dari pagi sampai malam. Tadi pagi ada 3 kegiatan berbarengan di waktu yang sama ya. Zoom semua modelnya. Jadi, tapi alhamdulillah kalaulah pemilik Zoom itu muslim mungkin pahalanya banyak sekali ya. Karena dengan itu di masa pandemi kita jadi bisa berpartisipasi. Terus sekalian, alhamdulillah hari ini temanya sangat bagus sekali tentang keluarga ya. Bagaimana kemudian dalam hubungan berkeluarga ya, bisa membangun cinta, bisa membangun peradaban di keluarga sampai surga nanti, harapannya begitu. Itu yang dulu menjadi cita-cita kita semua saat pertama kali kita menapaki jenjang keluarga. Semoga memori-memori indah dulu ya waktu kita semua mau menikah. Saya yakin nggak ada yang waktu menikah itu memorinya kelam ya. Karena dipaksa atau merasa bagaimana begitu yang kemudian selama masa pernikahan menjadi mimpi buruk sepanjang hidup, saya kira nggak ada ya. Mayoritas kita adalah orang-orang yang menapaki jenjang pernikahan sebagai sebuah episode yang membahagiakan. Nah, semoga episode membahagiakan itu tetap menjadi keseharian kita ya. Kalaupun sempat sirna sedikit, dibalikin lagi ke memorinya ke masa-masa indah dulu, ya. Bernostalgia ke masa-masa indah. Tentu ada problem ya dalam kehidupan berkeluarga, ada masalah lah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Keluarga Rasulullah saja ada masalah. Ya kan kisahnya begitu ya, sempat dicemberutin istri-istrinya, tapi begitulah. Selalu endingnya itu happy ending, selalu berakhir dengan kebahagiaan. Nah, tapi memang kita perlu belajar banyak dari orang yang lebih berpengalaman dari kita soal bagaimana membangun keluarga yang penuh cinta, merawatnya ketika banyak turbulensi, kita bisa melewatinya dengan hal-hal yang baik. Hari ini kita dihadirkan ya, oleh teman-teman di bidang kaderisasi, ya, sosok keluarga yang barangkali kita bisa ambil hikmah besar, nilai-nilai positifnya, kebaikannya, pengalaman hebatnya, dan apapun yang bisa kita ambil dari beliau, keluarga Ustadz Mardani dan Ibu.
Semoga kita pandai mengambil pelajaran. Semoga kita pandai mengambil nilai-nilai yang baik. Semoga kita selalu menjadikan kebaikan keluarga ikhwah yang lain sebagai cara kita bercermin, cara kita bersama-sama membangun hal-hal yang baik di dunia ini. Selamat menikmati dan kita ambil sebanyak mungkin. Dikorek saja beliau Ustadz Mardani, insya Allah siap dikorek-korek Ustadz ya. Dikorek-korek untuk hal yang baik ya. Insya Allah. Berguna ya. Ya. Ya mungkin kalau ada yang sifatnya privacy yang agak sedikit sensitif, boleh Japrian nanti sama beliau ya. Semoga beliau juga berkenan sama Ustadz Mardani berkenan karena barangkali ada hal-hal yang spesifik yang agak dalam orang Jawa bilang saru Ustadz, yang agak parno kalau disampaikan di publik. Saya berharap Ustadz Mardani juga bersedia untuk menerima japri-japrian seperti itu Ustadz. Baik sekalian, ya selamat menikmati dan ambil pelajaran sebanyak mungkin. Semoga setelah ini kita menjadi keluarga-keluarga dakwah, keluarga-keluarga Islam yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Afwan kalau banyak salahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Bambang. Ya baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita selanjutnya ke acara inti untuk mendengarkan seminar ya yang akan bertema merawat cinta hingga surga yang akan dipaparkan oleh Bapak Mardani Alisera yang sebenarnya ya saya mau izin ini dapat amanah double nih sekaligus moderator ya. Jadi kalau CV kurikulum vitae beliau teman-teman kayaknya hafal ya karena tim suksesnya semua kayaknya ya. Tim sukses semua ini. Ya, jadi kali ini kita memang betul-betul beruntung ya mendapatkan narasumber yang menjadi model yang ideal ya menurut saya ya, yang cukup ideal untuk kita jadikan contoh, kita ambil ilmunya, betul-betul kita beruntung sekali. Beliau lengkap ya dari kekuatan intelektual beliau, kekuatan emosi beliau. Saya salut dengan Bapak dan Ibu ini emosinya stabil kelihatannya, padahal saya tahu masalahnya luar biasa ya, selalu senyum ya, selalu ramah ya, tidak pernah terlihat tidak ramah dan tidak tersenyum gitu, Masya Allah begitu ya. Menyampaikan hal-hal berat pun menjadi ringan. Juga kekuatan ruhiyahnya pasti kita juga tidak ragukan beliau ya. Jadi memang memang betul-betul sosok keluarga yang bisa kita jadikan teladan. Apalagi beliau sendiri secara internal punya 9 anak ya. 9 anak betul ya Bu Pak ya? 9 anak ya, 5 putri dan 4 putra. Masya Allah, Allah benar-benar memberikan rezeki dan memberikan kelebihan-kelebihan yang banyak buat Bapak dan Ibu, barokallah. Dan langsung saja ya Ibu Bapak, karena mengingat waktu, saya yakin nanti kata-kata, setiap kata yang keluar dari Ibu dan Bapak adalah daging semua, jadi setiap menit pun akan sangat berharga. Baik, saya persilahkan Bapak atau Ibu duluan, boleh monggo memaparkan materi yang akan disampaikan kepada kami. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz Bambang, Sidik, dan asatidz wal ustadzat, kader, simpatisan, pengurus DPC, DPRA, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd.
Jazakumullah khairan katsira kepada DPC Duren Sawit wabil khusus bidang kaderisasi yang terus tekun bekerja ya, menjaga nyala api tarbiyah ya. Almarhum Ustadz Rahmat Abdullah mengatakan tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak akan jadi tanpa tarbiyah ya. Modal kita tarbiyah ya. Bisa dekat sama Allah, bisa menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pencari nafkah sampai dai, semata-mata adalah kekuatan tarbiyah kita ya. Mulai tarbiyah ruhiyah, tarbiyah fikriyah, sehingga tarbiyah iktisodiyah ataupun jasadiyah ya. Sore ini bahagia sekali membahas topik yang berat buat kami berdua, berat ya, karena semua kita tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau istri saya nanti udah nyiapin materi ya. Materinya udah diterima ya, Mbak Dina ya. Bu Dina ya. Nanti udah diterima materinya. Kalau udah diterima nanti aja ditayangkan saat istri saya. Karena yang bikin memang beliau, bagus, rajin kalau beliau. Jadi, saya ingin menyampaikan kerangkanya saja untuk ikhwan akhwat. Dan nanti seperti tadi Ustadz Bambang bilang, kalau ada elaborasi, kami bahagia dan siap ya. Karena memang pernikahan itu seperti kita membawa bahtera ke laut yang dalam dan samudra yang luas. Ada ombak, ada badai, ada suasana hati kita, ya, sehingga tiap hari adalah hari-hari penuh peluang amal soleh, tapi juga penuh godaan. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, iblis, rajanya syaitan itu, setiap hari selalu memberi. Ya, siapa Mi? Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim. Siapakah dalam sehari ini yang mendapat piala mampu menggoda manusia? Ya, ada yang minta maaf, minum minuman keras, berjudi, berzina, tapi yang mendapat pahala adalah mereka yang dapat mencerai-beraikan suami dengan istri. Ya, itu tiap hari dikerjakan. Karena itu tema ini tema yang sangat fundamental, substansial, dan paradigmatik kalau bahasa yang pokoknya berat lah. Nah, yang saya sampaikan mungkin tidak mencakup semua. Nanti saya akan coba untuk fokus ke tema. Saya memberi kerangka ya. Yang pertama, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, adalah bahwa dalam Al-Quran sendiri ya, perintah untuk menjaga atau membentuk keluarga Muslim fardu ain. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 66, At-Tahrim ayat 6 ya, 666 ya. Surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini fardu ain, tidak ada perkecualian. Tapi kalau dakwah ya, yang kita jamaah dakwah itu kalau lihat surat Ali Imran ayat 104 adalah dihukumi oleh para ulama adalah fardu kifayah, karena bunyinya wal takun minkum ummatun ya. Jadi dia berubah menjadi fardu ain ketika situasi dan kondisi yang berubah, term and condition apply bahasanya. Tapi kalau menjaga keluarga itu fardu ain. Nah, karena itu dalam hadis Nabi juga tegas, khairukum khairul li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarga. Bahkan di hadis yang lain, 1 dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar kau infakkan untuk anak yatim, 1 dinar kau infakkan untuk jihad fisabilillah, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang terbaik adalah yang engkau infakkan untuk keluarga. Karena itu beratnya saya juga
tadi ruhiyah dan rupiah ya kata Ustadz Bambang. Tapi kalau istri saya transfer buat anak ini, transfer masih suka ada, transfer terus sih, ya namanya pendidikan ya wajib gitu loh. Apalagi di pesantren kalau kita nggak transfer, kasihan pesantrennya gitu kan. Nah jadi jangan ngerasa kalau mungkin ngerasa berat wajar, tetapi fikroh kita ini pahalanya besar. Tentu dengan berbagai hal kita harus tadi ya tangan di atas. Nah, jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, secara qot'i Quran dan hadis keluarga nomor 1 ya. Bahkan kalau kita melihat urut-urutan amal kita, muratibul amal ya, dia adalah fondasi utama ya. Yang pertama adalah islahun nafs ya. Kita memperbaiki diri. Kalau dalam fikroh kita ini diringkas menjadi 10 muasofat ya. Makanya tidak berat membentuk ya takwinul baitil muslim yang kedua. Membentuk keluarga muslim ketika fondasi islahun nafsnya tidak kokoh. Makanya tarbiyah tadi fokus di islahun nafs sama takwin baitil muslim ya. Di islahun nafs 10 muasofat kita, mulai dari sahihul salimul akidah, akidah yang benar, sahihul ibadah ya, mustaqoful fikr ya, pemikiran, sampai kepada kita nafi'un li ghairihi ya. Nah 10 muasofat ini harus kokoh ya. Baru urut-urutannya kita akan kuat di takwin baitil muslim ya. Nah karena sekarang di takwin baitil muslim secara umum ada 5 ya fungsi baitul muslim kita. Yang pertama benteng akidah. Ikhwan akhwat, harus seluruh anggota keluarga, bahkan yang disebut anggota keluarga kalau kita bahasa fikul usra, fikih keluarga, khodimat ya, ataupun sopir kalau ada, ataupun orang yang nyuci, itu semua ada dalam salimul akidah. Ya. Mereka harus menjadi pendukung dakwah. Akidahnya benar. Nah, karena itu anak kita, mantu kita, cucu kita bukan cuma menjadi anak ideologis, anak biologis, mantu biologis ataupun cucu biologis, dia juga harus jadi anak, mantu dan cucu ideologis. Penanaman akidah, ya. Salimul akidah. Yang kedua tentu menjadi basis pengokohan ibadah, ya. Bagaimana menjaga sholat, mencintai qiraah, suka infak, ya, menjadi sesuatu yang habit dari keluarga kita. Yang ketiga terbangunnya akhlak, gitu. Bagaimana jaga lisan, jaga pandangan, tahu aurat. Kemudian ini di sosial media kami juga lagi selalu nih anak-anak ada yang suka TikTokan gitu. Jaga tetap dimanapun, aurat tetap terjaga, lisan tetap terjaga, ya, karena itu bagian dari penanaman akhlak. Bahkan bukan cuma akhlak fardhi, akhlak jama'i, akhlak da'awi, dan akhlak jihadi harus kita tanamkan. Ya. Yang keempat, dia menjadi keluarga dakwah. Ya. Karena itu kalau ada paparan tentang persiapan pernikahan, kami tidak menyebut keluarga samara saja, tapi kita menyebutnya keluarga samarada, ya. Sakinah, mawaddah, warohmah, wadakwah. Makanya kita suka bilang demo Palestina, demo anti korupsi, demo omnibus law itu bagian dari dakwah keluarga kita. Rehlahnya keluarga kita bukan cuma ke tempat-tempat tujuan turis, tapi ke tempat-tempat demo dalam rangka mengokohkan nilai-nilai dakwah bagi keluarga kita. Dan terakhir tentu di takwin baitul muslim ini kita harus mulai menanamkan habit, ya. Habit itu begini, ada game gini, taburlah gagasan,
tuailah pengetahuan. Taburlah pengetahuan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Nanti taburlah karakter, tuailah nasib. Ya. Jadi memang dari gagasan, pengetahuan, nanti perbuatan, kebiasaan, karakter baru kita dapat. Kalau saya suka mengutip gini, keunggulan itu bukan apa yang kita kerjakan setahun sekali. Tidak ada Rudi Hartono menang All England 7 kali, kecuali memang dari umur 7 tahun, tiap hari, nggak ada liburnya latihan. Roger Federer, ya kalau saya suka tenis, itu orang lain tidak liburan, Roger Federer seminggu 7 kali 5 jam sehari. Kalau Rafael Nadal 7 jam sehari. Jadi apa yang dikerjakan hari-hari, itulah yang akan membangun keunggulan kita. Makanya tadi Ustadz Bambang bilang, Zoom sehari 3 enggak kenapa ya. Itu memang jalan perjuangan kita gitu. Ustadz Muhammad Syebul Iman bahkan sudah mengingatkan ya, agar pola Zoom ini jangan ditinggalkan kalau nanti COVID-19 misal sudah tidak ada. Karena efektif sekali. Ini saya ngelihat nih ya, yang hadir di sini 151 nih di Zoom. Coba kalau kita bikin acara ngundang 151, nyari tempatnya, nyari konsumsinya. Sekarang semuanya bisa kita lakukan. Karena itu ambil gitu lah. Kalau saya suka mengutip, you cannot find a new land with an old map. Ya, Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Dan dalam kerangka inilah nanti ada satu buku bagus ya. Ini sebenarnya buku tips and trick ya. 7 value for the families gitu, atau 7 nilai buat keluarga. Yang pertama, keluarga itu harus jujur. Ikhwan akhwat, kata baginda Nabi, seorang mukmin itu boleh jadi mencuri, seorang mukmin boleh jadi naudzubillah berzina, tapi seorang mukmin tidak mungkin berbohong. Ya. Saya selalu terbuka, handphone saya bisa dilihat oleh istri saya, kadang-kadang oleh anak saya. Boleh kok, karena nggak ada yang perlu diumpetin. Kan ada amnia, nggak ada, sedikit sekali bab-bab gitu. Anak-anak juga tahu crossing the line-nya. Yang ini nggak boleh nanya. Ya istri saya juga nggak pernah masuk campur urusan DPP atau nggak ada. Itu sih urusan Abi. Tapi urusan yang lain sangat terbuka. Harus jujur. Apa adanya. Jangan pernah kita tidak jujur. Karena sekali kita tidak jujur, kita membuka 73 pintu kemaksiatan yang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, sederhana. Gitu. Harus dibiasakan sederhana. Gitu. Saya pakai handphone bagus ya, iPhone 7 Plus gitu, belinya second gitu di Renan Store gitu. Tapi belakangan ini nggak tahu ya, saya kebanyakan dimasukin grup, ada kali 147 grup gitu. Saya keluar kemarin gitu kan, protes yang keluar gitu, padahal udah lemot gitu kan. Akhirnya anak-anak patungan beliin handphone baru. Oh bagus, saya bilang gitu. Kalau anak-anak suka protes, Abinah kayak pelit gitu. Nah jadi gini kawan-kawan, buat diri minimalis, tapi buat dakwah dan buat jamaah maksimalis. Gitu. Hemat kalau buat diri dan keluarga. Pengeluaran minimalis, tapi kalau buat dakwah, buat jamaah, buat lingkungan harus maksimalis. Itulah kenapa baginda Nabi luar biasa infaknya, tetapi tidurnya masih di tikar gitu loh. Nggak kenapa, kita harus membiasakan. Harus membiasakan. Yang ketiga, sederhana, hemat. Sama tuh, sederhana sama hemat sama. Hemat pangkal kaya, ikhwan akhwat. Kita harus betul-betul tangan di atas. Jadi bukan kaya atau punya duit, nggak punya duit, tetapi manajemen diri, dan nanti manajemen waktu, nanti manajemen harta menentukan. Keempat, tulus. Gitu. Nggak boleh kita ini pencitraan. Nggak boleh, udah nikmati aja.
Pokoknya apa adanya. Ya apalagi kita diingatkan bahwa innamal a'malu binniyat. Yang kelima jadi teladan. Nah, teladan ini berat ya. Saya sama istri juga terus-terusan untuk terus. Yang keenam, pengertian. Nah, ini orang Jawa bagus. Jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Gitu. Yang ketujuh, cerdas. Harus cerdas, cerdas, cerdas. Nah, nanti kalau Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang pembangunan keluarga itu menyebutkan ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama, ini bagus, undang-undang bagus. Dan kita juga merujuk ini untuk ketahanan keluarga ya. Pertama tentu fungsi agama, bagaimana agama dijaga di keluarga, fungsi sosial budaya dan sosial kita diturunkan, ada pekerti orang timur, fungsi cinta kasih ya. Karena malam yarham la yurham, siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Fungsi perlindungan, anak-anak tuh merasa ada yang selalu di keluarga tuh ada yang melindungi. Fungsi reproduksi, pulang. Belum ngobrol. Udah di jalan aja ya. Hati-hati ya. Ada di ipar. Fungsi reproduksi ya. Tadi kami punya 9 anak, sudah menikah 5, sudah punya cucu 8. Udah. Ternyata setiap anak, jangankan yang nggak kembar. Kalau saya nggak ada yang kembar, lahirnya normal semua istri saya. Itu yang kembar saya punya kepribadian berbeda. Tiap anak punya treatment berbeda. Nah, jadi fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Keseluruhannya, ikhwan wa akhwati fillah, membangun keluarga itu adalah jihad utama. Dan kita harus menjadikan keluarga kita keluarga yang bersatu di dunia dan keluarga yang bersatu di akhirat. Untuk itu istri saya memberikan kerangka bagaimana menjadi keluarga di dunia dan menjadi keluarga juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu Siti Onia, SPD, MPD, DPD. Saya suka bercanda gitu. Boleh ditampilkan Mbak Dina ya, materinya Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPC Duren Sawit Ustadz Bambang Halilintar, juga Ketua BK-nya Ustadz Siddiq. Alhamdulillah berbahagia dapat bertemu pada kesempatan sore hari ini. Biasanya saya selalu ada di belakang layar ya. Sekarang oleh DPC diminta akhirnya sebagai bakti ya kepada dapil suami ya. Dakwah lah yang utama. Ya. Judul materi kali ini seperti tadi Pak Mardani katakan sangat-sangat berat. Ada materinya? Materinya belum. Nggak tampil ya. Jadi menjaga cinta hingga sesurga. Ini materinya terus terang materi yang sangat-sangat berat gitu ya. Tapi ala kulihal berdoa agar ketika memberanikan diri Allah menjaga cinta kita semua sehingga cinta ini kekal hingga ke surga ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan definisi cinta ya di slide, walaupun ini belum muncul ya teman-teman. Materinya Sudah muncul Bu. Oh sudah muncul. Sudah dari tadi sudah siap. Okay. Sudah. Di ini belum ada ya? Di HP saya. sudah tampil Pak. Iya, sip. Kita mulai dengan definisi cinta terlebih dahulu ya.
Nah, apa sih cinta itu? Sesuai dengan yang ada. Ini ada yang bilang belum muncul, Ibu. Saya juga belum muncul ini. Atau belum di-share ke itu. Biasanya kalau udah muncul kelihatan. Pak Henda, minta tolong Pak Henda, maaf. Di HP saya sih, di laptop saya udah keluar. Pak Henda, Pak Henda. Saya sedang pakai HP nih Bu, mohon maaf. Oh, Di share screen Bu, share screen dari situ. oh ya sebentar. Yang tombol hijau di tengah. Definisi cinta adalah kerja jiwa atau kerja Malah keluar. coba hatinya bekerja untuk mencintai, maka akan lahir dalam bentuk lahiriahnya. Lahiriah cinta itu akan muncul. Dan jika cinta ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi pahala. Jika tidak sesuai dengan yang diridhoi Allah, maka akan menjadi sebuah kemaksiatan. Nauzubillah, subhanauzubillah. Teman-teman, kadang-kadang ada yang bertanya di dalam Islam, ketika rumah tangga itu sudah tidak dilandasi lagi dengan cinta, apakah masih layak untuk diteruskan? Nah, jawabannya membaca kisah tentang Abu Usman. Abu Usman itu seorang ulama yang berasal dari Naisaburi ya. Naisaburi itu di Iran ya tepatnya. Jadi dikisahkan Abu Usman ini suatu saat Abu Usman itu didatangi oleh seorang perempuan. Kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Abu Usman, saya jatuh cinta kepadamu dan saya selalu berdoa kepada Allah agar engkau menjadi suamiku. Gitu ya. Saya sekarang melamar dirimu. Jadi memang dicontohkan ya, sejak zaman dahulu memang ternyata boleh perempuan itu menyatakan terlebih dahulu. Ketika itu Abu Usman tidak kuasa untuk menolak ajakan perempuan tersebut. Akhirnya ditanyakan, apakah engkau masih memiliki ayah? Nah, dikatakan kata perempuan tersebut, saya masih memiliki ayah. Ayah saya seorang tukang jahit. Nah, akhirnya dipanggillah ayahnya dan dinikahkanlah ya oleh ayahnya Abu Usman. Ternyata ketika malam pertama Abu Usman itu terkejut ya. Sang istri itu ternyata matanya buta sebelah, kemudian kakinya pincang sebelah. Nah, begitu terkejut lagi ditambah kata Abu Usman, sungguh wajahnya itu sangat jauh dari good looking gitu ya. Tetapi karena memang Abu Usman seorang ulama, kemudian Abu Usman tetap bersyukur. Abu Usman berucap, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan hal ini kepadaku. Ternyata ulama ini hidup bersama istrinya sampai 15 tahun gitu ya. Dan ketika itu istrinya meninggal. Maaf, kisah ini ada di buku, kita tidak apa-apa menyebut namanya ya, ada di buku yang ditulis oleh Anis Mata ya, di dalam buku yang judulnya Biarkan Kucuknya Mekar Jadi Bunga, majalah Umi gitu ya. Ustadz Anis Mata. Nah, ketika itu ya Abu Usman ditanya oleh sahabatnya yang sesama ulama. Pertanyaannya adalah, wahai Abu Usman, amalan apakah yang sekiranya engkau meninggal dunia, engkau harapkan pahalanya yang luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Kemudian jawaban Abu Usman adalah, sungguh aku menikahi seorang perempuan ya, yang matanya buta sebelah, yang kakinya pincang sebelah gitu ya. Karena aku ingin mendapat Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun aku tidak cinta ya, aku berpura-pura untuk mencintai karena aku ingin mengharapkan ridho Allah. Ini sekedar gambaran saja, berarti Abu Usman adalah laki-laki yang jiddiah untuk mewujudkan kerja jiwa, kerja hati gitu ya. Saya yakin insya Allah
ikhwah fillah ya, akhwat fillah yang ada di DPC Duren Sawit tidak ada yang seperti Abu Usman. Oleh karena itu akan lebih mudah hati kita bekerja, jiwa kita bekerja untuk lebih mencintai pasangan kita. Nah itu dari definisi cinta. Ini walaupun ini belum terlihat ya Mbak ya, materinya ya. Ada yang bantuin kali layar, untuk ya. bisa di-share di screen? Ya, berikutnya teman-teman, kenapa sih cinta itu harus selalu dijaga? Bahkan dijaga itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai istri terlebih dahulu atau suami kita terlebih dahulu. Nah, kenapa harus dijaga? Dan memang teman-teman, ibadah dalam rumah tangga adalah ibadah yang terberat gitu ya. Karena memang kita menjaga cinta itu dari sejak akad nikah diucapkan sampai maut menjemput kita. Jadi sangat berat dan lama ibadah rumah tangga ini karena tadi mempertahankan cinta agar bara api cinta itu senantiasa menyala. Nah, teman-teman, karena cinta itu adanya di hati, cinta itu adanya di jiwa gitu ya. Nah, sedangkan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi bahwa hati itu ya mudah sekali bolak-balik. Jadi cinta adanya di dalam hati. Berarti cinta itu juga karena ada di dalam hati mudah sekali bolak-balik. Pagi cinta, siang sudah tidak. Nanti malam sudah cinta lagi gitu ya. Karena Rasulullah mengibaratkan cinta itu seperti bulu ya yang tertiup angin yang ada di gurun pasir. Jadi luar biasa hati itu amat mudah bolak-balik. Dengan demikian cinta juga amat mudah bolak-balik. Nah, sebagai gambaran teman-teman bahwa cinta itu amat mudah bolak-balik, oleh karena itu peringatan kepada kita ketika akan menikahkan anak-anak gitu ya, kita harus mendoktrin anak-anak kita karena cinta itu mudah bolak-balik, maka pilihlah calon pasangan hidup yang pertama agamanya dulu gitu ya, karena kalau wajah ketika berubah maka cintanya bisa berubah. Maaf, ini terdengar tidak ya? Terdengar Bu, alhamdulillah terdengar. Ya, oke. Sebagai contoh, ada di slide juga, ada putranya Abu Bakar Siddiq. Namanya bagus. Abdurrahman. Abdurrahman ini suatu ketika pergi berdagang ke Syam. Nah, ketika berdagang ke Syam, ternyata melihat seorang perempuan cantik bernama Laila gitu ya. Nah, ketika melihat perempuan cantik bernama Laila, itu Abdurrahman langsung jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu dahsyat sampai pulang ke Mekah selalu terngiang-ngiang dengan Laila. Nah, kemudian membuat syair tentang Laila. Teman-teman, kita juga tahu kan ya Rasulullah itu amat sangat mengharapkan kita semua untuk menjaga pandangan mata. Karena pandangan mata itu pintu masuk setan gitu ya. Apa-apa yang sudah dipandang oleh mata biasanya terekam di dalam hati ya. Ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata, maka gambaran kecantikan perempuan itu akan menetap di hati gitu ya. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim itu diibaratkan seperti kucing yang masuk ke dalam rumah. Itu akan sulit sekali untuk mengusir kucing yang sudah masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, wabil khusus kepada bapak-bapak, ya tentu juga ibu-ibu, memang alangkah indahnya ya kalau kita menjaga pandangan mata. Nah, kisah mabuk asmaranya Abdurrahman ini didengar oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Sehingga ketika suatu saat ya terjadi penaklukan Mesir, gitu ya, kan banyak ya tawanannya ya. Akhirnya Umar bin Khattab itu meminta kepada para sahabat untuk menyerahkan Laila, ya, penduduk Mesir yang digandrungi oleh Abdurrahman, gitu ya. Nah, kemudian diberikanlah Laila ini kepada Abdurrahman untuk dinikahi. Tentu bukan main ya, sedang mabuk asmara diberikan
perempuan yang sedang dirindu, sukacita, akhirnya mereka menikah. Ternyata Abdurrahman ini sudah punya banyak istri. Ya. Entah 2, entah 3 yang sebelumnya, ya kan maksimal 4 ya. Dinikahi Laila, kemudian istri-istri yang lainnya komplain karena ternyata kok Abdurrahman tidak pulang-pulang ya. Selalu berada di rumah Laila. Ya. Komplain kepada Ibunda Aisyah, maka dinasehatilah adiknya. Nah, kemudian ketika Aisyah menasehati, jawaban dari Abdurrahman, bagaimana mungkin aku tidak mabuk kepayang kepada Laila. Senyumnya saja giginya itu seperti buah delima. Bu Oni sendiri nggak tahu ya, apa memang buah delima itu indah ya, sampai dibikin biji delima ya, apa biji delima itu indah sampai dibuat perumpamaan gigi yang cantik itu yang seperti itu. Sahdan suatu hari Laila itu kena musibah yang membuat pipinya itu atau bibirnya itu selalu terbuka, tidak bisa tertutupi lagi. Akhirnya gigi yang seperti biji delima yang dulu selalu dirindui itu oleh Abdurrahman dirasa sebagai sesuatu yang menyebalkan dan menakutkan. Ini bukti saja memang kalau cinta karena fisik itu pasti akan musnah ya. Mencintai pasangan karena agama insya Allah itu yang tidak akan pernah musnah. Sampai kemudian Laila itu mengadu ya kepada Ibunda Aisyah ya, kepada iparnya tentang perlakuan suaminya yang merasa jijik. Dan kemudian Aisyah memberikan ultimatum, wahai Abdurrahman, engkau ceraikan atau engkau tetap jadikan istri tetapi engkau menggaulinya dengan baik. Akhirnya Abdurrahman memilih menceraikan Laila. Ini contoh saja bahwa cinta itu bisa berubah ketika yang menjadi tolak ukur cinta itu bukan agama. Lalu teman-teman seperti tadi hadis yang sudah diucapkan oleh Mas Mardani, ya Bang. Abang lah, Oke. Yang kedua ya, alasan yang kedua kenapa cinta itu harus selalu dijaga, karena setiap hari ya setan berbaris di dasar lautan gitu. Untuk apa? Ya, untuk melaporkan apa yang sudah digoda kepada seluruh anak Adam. Ternyata setan yang mendapatkan apresiasi adalah setan yang berhasil membuat suami istri saling membenci. Kalau saling membenci berarti cintanya itu luntur gitu ya. Saling membenci, ketika sudah saling membenci maka terjadilah perceraian. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Semoga Allah menghindarkan kita semua kader PKS dari perceraian. Semoga Allah menjaga keluarga kita sekali lagi hingga ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, berikutnya ada penelitian dari Universitas Meksiko ya teman-teman, bahwa ternyata jatuh cinta itu batasnya cuma 4 tahun gitu. Jadi ketika seseorang itu jatuh cinta, di dalam dirinya itu keluar hormon-hormon cinta. Ada hormon endorfin, ada hormon oksitosin, dopamin dan lain sebagainya. Ternyata itu hanya bertahan 4 tahun. Setelah itu hormon itu akan lenyap dan perlu disuntikan kembali. Gitu. Jadi ini ya, karena cinta itu sekali lagi tidak bisa seumur hidup ya, dia fluktuatif ya, timbul, tenggelam, membuncah atau berkurang ya seperti itu. Maka sekali lagi inilah pentingnya cinta itu harus dijaga. Berikutnya teman-teman, lalu bagaimana sih cara menjaga cinta agar rumah tangga kita ini selamat hingga ke surga? Yang pertama, teman-teman, seperti yang ada di layar ya, maka setiap keluarga muslim, setiap pasutri harus membangun kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami membangun kecintaan yang dahsyat kepada Allah, istri membangun kecintaan yang dahsyat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memerintahkan kepada malaikat Jibril. Kalau kita mencintai Allah dengan dahsyat, Allah akan
pasti membalas cinta kita, dan Allah akan memerintahkan kepada malaikat Jibril, si fulan dan si fulanah nih, suami istri, maka karena mereka mencintaiku dengan dahsyat, maka saling dahsyatkanlah cinta di antara mereka. Jadi kalau saya sering dengar Pak Mardhani bilang tidak ada makan siang yang gratis ya. Jadi kalau diajak oleh menteri atau apalah untuk makan siang, sikap kita adalah tidak ada makan siang yang gratis. Jadi tidak ada bara api cinta yang langgeng hingga ke surga tanpa ikhtiar. Dan sekali lagi, ikhtiar yang pertama adalah mudah sekali dilakukan oleh siapapun karena tidak memakai modal. Ikhtiar yang pertama ini ya, tidak memakai modal materi maksudnya. Teman-teman, apa sih aplikasinya membangun kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi perbanyaklah sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah, teman-teman. Karena setan menggoda rumah tangga kita setiap hari, maka mari kita melawannya juga setiap hari. Di antaranya teman-teman, kita bisa melawan dengan melaksanakan sholat hajat agar Allah melindungi keluarga kita. Ya. Kalau yang sudah biasa, alhamdulillah setiap hari. Setelah sholat duha, kita bisa sholat hajat. Atau ketika sholat malam, kita bisa melaksanakan sholat hajat. Memang niatnya, tujuannya meminta kepada Allah perlindungan agar rumah tangga kita dijaga, ya, selamat sampai ke surga. Kalau kami karena 5 anak sudah menikah, ternyata bagi teman-teman yang anak-anak sudah menikah ini ada tugas ekstra. Selain menjaga rumah tangga berdua, juga menjaga, ikut mensupport, menjaga rumah tangga anak-anak kita. Ya, karena rumah tangga anak-anak kita zamannya sudah berbeda gitu ya. Saya juga rada-rada bingung gitu ya. Anak-anak sekarang tidak seperti kita dahulu gitu ya, cara berumah tangganya, walaupun mereka sama-sama sudah menjadi kader PKS gitu ya, dan ada juga yang sudah menjadi kader inti gitu ya. Jadi teman-teman tadi ya, selain kita sholat untuk rumah tangga kita berdua, bagi yang sudah punya anak juga kita hadiahkan sholat 2 rakaat untuk anak-anak kita yang sudah menikah gitu ya. Semoga sekali lagi kita ke bawah ya, tidak ada yang tergelincir, nauzubillah summa nauzubillah, dalam keluarga sehingga masuk ke neraka, nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Jadi itu teman-teman. Berikutnya juga kalau ruhiyah, seperti kita juga sudah tahu bersama, Allah sangat menyukai keluarga yang dekat dengan Quran. Oleh karena itu murojaah tidak boleh ditinggal ya teman-teman, baik kalau ada yang ikut lembaga tahfidz Quran ya dan lain sebagainya, itu dalam rangka menjaga ruhiyah kita. Teman-teman lanjut ya, berikutnya yang kedua ya. Yang kedua itu cara menjaganya dengan membangun pesona akal. Jadi kita sebagai istri juga harus memiliki ilmu yang mumpuni ya. Maaf nih kalau saya menyebut-nyebut nama Ustadz Anies Mata lagi ya, di dalam buku yang diterbitkan oleh majalah Umi juga diceritakan tentang pesona akal ya, ketika diceritakan pekerja-pekerja Muslim ya yang dari Afghanistan dan lain sebagainya dipekerjakan di Eropa. Ketika mereka awal datang, katanya wajahnya itu kotak atau persegi. Setelah mereka diajari membaca, menulis, ya, berbicara dan lain sebagainya, ternyata wajahnya itu kemudian menjadi lebih tampan. Jadi sekali lagi akal itu membuat, pesona akal membuat seseorang itu menjadi lebih tampan dari rupa sebenarnya dan menjadi lebih cantik dari rupa sebenarnya. Itulah pesona akal. Di sini ditulis sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua Imam Malik dalam menjalani rumah tangga. Kisahnya agak panjang, saya ringkas ya.
kurang lebih kisahnya adalah ayahnya Imam Malik ketika melamar calon istrinya itu dalam keadaan menggunakan niqab ya, cadar. Ternyata ketika malam pertama itu terkejut, seperti tadi Abu Usman ya. Terkejutnya itu ketara sekali gitu ya, sampai kecewanya itu membuat istrinya itu sadar diri bahwa suami itu kecewa gitu, karena memang wajah istrinya yang tidak good looking. Ketika melihat kekecewaan suaminya, ibunya Imam Malik itu mengucapkan surat Al-Baqarah ayat 216 ya, tentang boleh jadi kamu tidak menyukai ya, kalau di bahasa kita kan ya, tidak menyukai wajahku yang biasa-biasa saja. Tetapi ini takdir Allah sudah terjadi. Maka wajah aku yang biasa-biasa saja, inilah insya Allah yang terbaik buatmu. Jadi percaya dirinya luar biasa. Ketika muslimah sudah memiliki pesona akal, akan lahir percaya diri yang luar biasa gitu, sehingga bisa membangun pesona di hadapan suaminya. Akhirnya terjadilah malam pertama, keesokan harinya ada panggilan jihad, berpuluh tahun tidak bertemu, ternyata ayahnya Imam Malik masih hidup, walaupun ibunya Imam Malik menyangka bahwa suami itu sudah syahid gitu ya, dalam medan jihad. Ternyata ketika kembali ke Madinah, ayahnya Imam Malik itu sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah sholat subuh ada kajian hadis ya, yang memberikan itu ulama muda yang sangat fakih dan ganteng ya. Ternyata ketika diikuti, ulama muda itu pulang ke rumahnya, dan itulah anak beliau yakni Imam Malik. Kira-kira seperti itu ibu-ibu. Jadi Allah teh maha adil gitu ya. Kalau nggak cantik fisik, insya Allah tidak apa-apa. Karena nggak cantik fisik juga pemberian dari Allah, dan itu yang terbaik untuk kita ya. Tidak cantik fisik tidak mengapa. Yang penting ruhiyahnya cantik dan pesona akalnya cantik. Lanjut. Kalau saya nambahin, kalau cantik dan tampan mah given, yang susah ilmu dan iman sama amal. Lanjut. Ya, mangga slide berikutnya teman-teman. Sebetulnya ini sampai jam berapa ya? 10 menit lagi. 10 menit kelamaan. lagi. Ya. Berikutnya membangun komunikasi, pesona komunikasi dengan memproklamirkan cinta ya. Seperti Rasulullah juga kita tahu ya teman-teman, sudah jadi rahasia umum, Baginda memanggil Ibunda Aisyah dengan sebutan wahai yang pipinya kemerah-merahan. Tentu ibu-ibu juga bahagia ya kalau dipanggil oleh suami wahai pipinya yang kemerah-merahan, walaupun merahnya tanpa blush on gitu ya. Nah teman-teman, dalam berkomunikasi ternyata lisan kita itu harus ranum seperti buah utrujah gitu ya, yang rasanya manis, masam dan segar gitu ya. Laki-laki itu sesoleh apapun pasti suka ketika dipuji oleh istrinya. Dan perkataan yang manis, masam dan segar ini juga berguna ketika suami kita itu di luar dipuji dengan berbagai macam-macam pujian, dia tidak, bahasa Betawinya tidak klepek-klepek gitu, karena di rumah juga sering ya dibilang ganteng, abi soleh, ya abi cerdas, abi pinter gitu ya. Ramadan ini pada cerita deh gitu ya, dalam suatu pertemuan katanya ada ibu-ibu yang bilang kalau ketemu Pak Mardhani itu rasanya segar gitu ya. Iya, ini kan bahaya sekali kalau di rumah jarang dipuji gitu ya. Oleh karena itu kita saling memuji, suami istri niatnya sekali lagi dalam rangka membentengi rumah tangga. Ya. Juga tentu kepada anak-anak kita ya, tidak hanya kepada suami saja ya, anak-anak kita yang sudah dari kecil sampai besar juga kita harus
memberikan kalimat-kalimat yang manis, ranum dan segar agar ketika anak kita itu perempuan tidak mudah tergoda, terbius ketika dipuji oleh lawan jenis gitu ya. Begitu pula bagi anak yang laki-laki gitu ya, agar mereka punya benteng. Itu tentang komunikasi dengan memproklamirkan cinta. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, dan jangan mengatakan bahwa nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Walaupun katakanlah kami sudah punya 8 cucu ya, tapi kalau saya bilang, Abi, Masya Allah ganteng banget, udah gitu pinter lagi. Pasti itu wajahnya itu malu gitu ya. Malu-malu, merona, kadang-kadang ya grogi-grogi gitu deh ya. Lanjut yang keempat ya. Yang keempat adalah pesona jasadi. Yes, Bu ini nggak ngelihat nih ya yang keempat. Oke. Oh ya, menjaga pandangan mata dari yang haram. Tadi ya, kisah Abu Usman itu kan luar biasa, wajib menjadi contoh bagi para bapak gitu ya. Ini seperti ada kisah Imam Syafi'i gitu ya, yang didatangi oleh seorang yang masih muda, sudah menikah 1 tahun, dan kemudian mengatakan bahwa wahai Syekh gitu ya, saya itu menikah dengan istri itu karena sangat mencintainya, dan istri saya sangat cantik, kurang lebih seperti itu. Tetapi setelah setahun menikah, kok cinta saya hilang ya gitu ya. Kemudian oleh Imam Syafi'i diberikan tips. Tipsnya itu adalah kamu selama 1 bulan nggak usah ngelihat perempuan lain, menjaga pandangan. Nah kemudian balik lagi itu setelah 1 bulan. Bagaimana hasilnya? Kata pemuda tersebut, ya alhamdulillah saya sekarang sudah melihat istri saya cantik seperti sedia kala. Jadi teman-teman, kenapa cinta itu berkurang? Diantaranya karena afwan, mata kita jelalatan. Kita sebagai istri juga mata kita harus dijaga. Apalagi sebagai suami. Ketika katakanlah suami banyak melihat perempuan di luar yang memang sangat-sangat banyak sekali yang cantik, maka otomatis ketika pulang ke rumah istrinya menjadi biasa-biasa saja, walaupun istrinya cantik. Tapi bagi laki-laki yang dapat menjaga pandangan mata, walaupun istrinya biasa-biasa saja, karena suaminya menjaga pandangan mata, itu istrinya yang tidak good looking kata orang, tetapi oleh suaminya disebut cantik. Siapakah yang menghadiahkan keindahan ini? Tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai suami selalu menjaga pandangan mata. Sekali lagi, walaupun istrinya nggak cantik, di hadapan suaminya Allah beri perasaan indah dan nikmat ketika memandang istrinya. Begitu pula sebaliknya. Seorang istri yang menjaga pandangan matanya dari laki-laki lain, ketika datang ke rumahnya, insya Allah tiada bosan memandang wajah suaminya. Jadi ternyata sekali lagi pandangan mata sangat dahsyat pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga hingga ke surga. Ini ada pepatah Arab yang mengatakan kullu mamnu'un marghubun. Setiap yang terlarang itu memikat. Nah, jadi itu ya. Ternyata begini, setan itu punya tugas. Kalau perempuan keluar rumah itu setan itu akan mengikuti di belakangnya, di sampingnya, di depannya, sehingga perempuan yang buruk rupa pun gitu ya, itu oleh setan dihias-hiasi menjadi cantik ya. Dan membuat laki-laki itu jatuh hati. Apalagi perempuan yang cantik, tambah lagi menariknya. Itulah jebakan setan. Nah, jadi tetapi setan itu ketika seorang anak Adam menikah, itu setan itu segera berupaya memburuk-burukan wajah pasangannya agar terjadi
kebencian dan perceraian ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi memang teman-teman harus sangat hati-hati. Barang siapa tidak bisa menjaga pandangan matanya, pasti dia tidak akan bisa menjaga hatinya. Dia akan menjadi laki-laki yang selalu dan selalu jatuh cinta dan akan menjadi perempuan yang sama selalu dan selalu jatuh cinta. Lanjut, Mbak. Yang ke-5. Kata Pak Mardhani disuruh dicepetin ya. Lanjut aja lah. Ya, pesona jasadi, menyenangkan dipandang, sehat, kuat dan bersih. Kalau kata Pak Mardhani tadi kan ya, kalau cantik mah udah given gitu ya. Kita yang nggak cantik juga nggak apa-apa gitu ya, memang itulah yang terbaik buat kita gitu. Kalau kita cantik sekali belum tentu kita jadi akhwat ya. Dengan kita begini-begini alhamdulillah jadi akhwat ya. Kalau sudah cantik dari awal entah kita jadi istri siapa gitu ya. Jadi yang dimaksud iya jadi tadi ya asal ruhiyahnya bagus, jasadiahnya akalnya selalu di-upgrade, insya Allah kan tadi kita nggak usah berputus asa, kita juga akan cantik ya. Nah, saya teh ya, Bu Oni itu kalau di medsos, kalau foto sama Pak Mardhani, pasti deh dibully sama orang ya. Jadi saya tuh berusaha untuk tegar gitu ya, karena sering dikatain kalau di medsos teh ya udahlah jelek lah, udah nggak kinclong lah, apa gitu ya. Tapi saya teh tenang aja ya, soalnya kata Pak Mardhani mah tetap aja cantik gitu ya, walaupun sering dibully gitu ya. Iya ya, jadi gitu deh, namanya orang kan melihat dalam bentuk fisiknya aja gitu ya. Kok istri pejabat publik nggak kinclong gitu ya, emang sayang atuh ya kalau ke salon mah bisa habis 5 juta gitu ya. Tadi ya menyenangkan dipandang tuh maksudnya ya wangi gitu ya, sehat, kemudian bersih, maaf ya, laki-laki manapun, entah Ustadz Sogir, Ustadz Sedang, atau Ustadz Kabir gitu ya, kayaknya nggak suka tuh kalau tercium bau-bau yang tidak sedap gitu ya. Makanya tadilah perempuan tuh harus sering bersih-bersih, wabil khusus di tempat-tempat yang terselip-selip gitu ya, jangan sampai muncul aroma yang tidak menyenangkan gitu ya. Untuk kuat berarti kita harus olahraga gitu ya di rumah. Olahraga kalau tidak sempat keluar rumah sebetulnya mudah ya, kita sholat sehari 50 rakaat atau 100 rakaat ya, insya Allah badan sehat dan kuat juga. Lanjut Mbak. Iya, berikutnya ini mah yang tadi Neng. Satu lagi yaitu ya. Ya, karena Pak Mardhani tadi minta cepet-cepet, mungkin khawatir ini ya. Yang terakhir kali ya, nah ini pesona jinsi. Pesona jinsi itu adalah hubungan seksual. Hubungan seksual ini ini para bapak-bapak, kita memang tidak boleh munafik ya, ternyata ini adalah faktor yang sangat-sangat luar biasa ya di dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, akhwat solihat harus cerdas dan pandai di dalam melaksanakan ibadah jinsi. Berdasarkan penelitian, itu laki-laki itu sampai umur 75 tahun pun itu selalu semangat di dalam melaksanakan ibadah jinsi. Nah, sementara perempuan itu punya keterbatasan. Wabil khusus perempuan yang sudah menopause ya. Bu Oni juga sudah menopause, tetapi harus berusaha juga sekuat tenaga gitu ya agar bisa melaksanakan ibadah ini dengan maksimal. Nah, teman-teman, tentang ibadah jinsi ini ada rumusnya gitu ya. Ibadah ini akan maksimal, akan dahsyat asarnya, asar tuh apa Bi? Pengaruhnya jika suami dan istri sama-sama menginginkan. Tidak hanya
istri itu niatnya melayani, ya, tetapi sama-sama menginginkan. Ya, maaf, kalau istri tidak menginginkan, apalagi yang sudah menopause, itu pasti akan merasakan sakit. Ya, ini kepada bapak-bapak ya yang istrinya sudah mulai menopause. Makanya Rasulullah itu mengajarkan, maaf, dilakukan pembukaan yang agak lama. Wabil khusus ketika istri sudah menopause. Jangan sampai ibadah jinsi ini, maaf, menyakiti salah satunya, gitu ya. Itu teman-teman mohon dijaga ya. Dan di dalam ibadah jinsi ini, teman-teman, kenapa sangat berpengaruh di dalam menjaga cinta, gitu ya. Karena ketika kita melakukan ibadah jinsi ini, akan dikeluarkan 6 hormon cinta, gitu ya. Makanya insya Allah ketika rumah tangga kita itu ibadah jinsinya terpelihara dengan baik, insya Allah suami tidak akan berpikir kepada yang lain, ya insya Allah. Begitu pula istri ya. Nah teman-teman, berdasarkan yang sudah Bu Oni baca, ketika melakukan ibadah jinsi, ibadah suami istri, itu akan tubuh kita itu menghasilkan hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi ketika ibadah jinsinya itu dahsyat itu menikmati, suami menikmati, istri menikmati, gitu ya. Kalau salah satunya saja tidak, berarti ya. Sekali lagi kan tadi kata Pak Mardhani ada hadis ya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sebaik-baik suami adalah suami yang mampu ketika melakukan ibadah jinsi itu mampu membuat istrinya pun merasa afwan, kalau Bu Oni vulgar, merasa kenikmatan yang dahsyat juga. Gitu, itu seorang suami yang baik gitu ya. Nah tadi hormon yang dilahirkan adalah hormon oksitosin. Nah ternyata hormon oksitosin ini menghasilkan berbagai rasa positif. Rasa positif itu apa? Jadi ketika suami istri melakukan ibadah jinsi dan ibadah jinsi itu yang sangat berkualitas, maka akan menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi satu. Hormon oksitosin ini hormon yang membuat suami itu menjadi empati kepada istrinya. Jadi insya Allah kalau sebuah keluarga sering melakukan ibadah jinsi, maka suami itu pasti akan sayang kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya. Tadi asalkan berkualitas ya ibadah jinsi yang dilakukannya. Jadi nggak ada tuh cerita suami yang galak-galak kalau memang ibadah jinsinya itu baik. Nah kemudian ibadah jinsi ini akan menghasilkan hormon atau perasaan setia. Jadi kalau ada yang tidak setia, gitu ya, Bu Oni juga jadi konselor keluarga ya. Itu ketika ada yang maaf ya, akhwat yang mengaku suaminya selingkuh ya. Ketika dirunut, oh ternyata ibadah jinsinya bermasalah, gitu ya. Mereka jarang sekali melakukan ibadah jinsi ya. Ketika melakukannya pun tidak berkualitas. Nah, ketika itu akhirnya terjadilah sesuatu yang nauzubillah pelanggaran syariah. Jadi ibadah jinsi itu sekali lagi membuat pasangan suami istri itu bisa saling setia. Ya, ini berdasarkan penelitian otak ya. Hormon-hormon ini kan dihasilkan berdasarkan penelitian otak ya. Berikutnya akan menghasilkan komunikasi yang baik. Ya. Tadi hormon tadi menghasilkan komunikasi yang baik. Kemudian hormon tadi juga akan menghasilkan menghadirkan memori cinta ketika awal kita menikah. Tadi Bapak Ketua DPC yang mengatakan ya kita harus menengok-nengok kembali perjalanan cinta kita ke belakang ketika awal menikah. Nah ternyata ibadah tadi dapat menghasilkan perasaan itu ya. Nah teman-teman, berikutnya hormon yang kedua yang lahir dari ibadah jinsi itu adalah hormon endorfin.
hormon endorfin ini yang dihasilkannya adalah efeknya adalah perasaan bahagia. Kemudian efek dari hormon endorfin ini adalah bagi laki-laki ketika ibadah itu dilakukan dengan ihsan, ketika ibadah itu berkualitas, maka bagi laki-laki akan cepat tertidur. Kenapa? Karena ada hormon endorfin. Ketika setelah melakukannya tidak tidur-tidur berarti ada sesuatu yang bermasalah gitu ya. Jadi itu ya ciri-cirinya. Kalau langsung tidak lama setelah itu tertidur berarti insya Allah sukses ibadahnya. Berikutnya yang ketiga adrenalin. Adrenalin itu rasa gembira dan denyut jantung menjadi sehat. Makanya pantas katanya ya seseorang yang ibadah jinsinya baik itu akan awet muda karena tadi jantungnya juga bekerja dengan baik. Nah, yang keempat hormon serotonin. Serotonin ini menghasilkan apa yang namanya antidepresan. Jadi orang yang ibadah jinsinya baik, dia tidak akan mudah stres. Atau kalau sedang stres atau banyak masalah, lakukanlah ibadah jinsi. Karena itu mengandung obat antidepresan. Yang kelima, prolaktin. Yang hormon keluar dari ibadah jinsi ini. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk kekebalan tubuh. Ya, jadi tadi seperti Bu Oni katakan juga ya, laki-laki akan sehat kalau sering melakukan ibadah jinsi. Karena tadi perempuan juga sama, akan memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa serta berguna untuk kesehatan reproduksi. Yang keenam adalah hormon dopamin. Hormon dopamin ini berfungsi untuk kesehatan ginjal. Ya. Selain itu juga hormon dopamin ini berfungsi untuk membuat kita itu memiliki motivasi yang tinggi. Ya, jadi kalau lagi bete-bete, kalau lagi lemas-lemas, ternyata Allah menyediakan sarana ibadah jinsi yang berkualitas. Nah, sekali lagi ibadah jinsi yang akan berkualitas kalau istri menginginkan, suami menginginkan. Ketika tadi agar sama-sama menginginkan berarti suami harus pandai membuat agar istrinya itu menginginkan dan menikmati. Demikian yang dapat Bu Oni sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena materi ini berat, kami sendiri merasa belum layak dan belum mampu menjadi contoh karena kami belum meninggal. Seseorang itu bisa menjadi contoh bahwa dia itu benar-benar baik kalau kita sudah diambil oleh Allah dalam keadaan baik. Namun demikian kita hendaklah menjadi seseorang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan optimis bahwa Allah akan menjaga rumah tangga kita sampai ke surga, menjaga seluruh rumah tangga kader PKS, wabil khusus kader PKS yang berada di DPC Duren Sawit, Jakarta Timur. Al-haq mi rabbika fala takunanna minal mumtarin wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mardhani, Bu Oni atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin tidak perlu lagi disimpulkan ya karena begitu jelas, lengkap ya. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin memperdalam, mempertajam dari apa yang telah dipaparkan oleh beliau-beliau ini. Silahkan raise hand kalau ingin langsung bertanya dengan beliau. Kesempatan yang luar biasa, silakan dipergunakan. Kalau mengurangi monggo para asatidz ya, ustazah. Biar ada koreksi kalau ada apa. Oh iya, ada chat pertanyaan dari Pak Suswoyo sambil menunggu teman yang ingin langsung bertanya. Pak Suswoyo bertanya, Pak Mardhani, yang luar biasa aktivitas dakwahnya ini, jadwalnya padat sekali kan, pastinya tidak mengenal libur. Bagaimana cara Ustadz menjaga kebugaran tubuh Ustadz sehingga bisa siap siaga setiap waktu untuk dakwah?
apa suplemennya? Mohon berbagi tipsnya, mengingat kader sekarang usianya sudah rata-rata 45 sampai 50 tahun, Ustaz. Monggo, Ustaz. Jazakumullah katsiro, ikhwan akhwat, Pasus khususnya. Yang pertama tentu kalau saya sih ngerasa ya tidur yang cukup dan jangan kemalaman satu kunci ya. Sunnah Nabi kadang-kadang saya juga kelewat, itu tidur awal bangunnya cepat. Ya. Nah yang kedua saya maksain jalan aja Pasus. Kebetulan suka pakai ini nih ada yang berapa kilometer gitu loh. Ini harganya murah 250.000. Cina Hello apa Silo gitu loh. Beli online aja. Gitu loh. Saya suka pakai jam digital gini karena langkah kita ketahuan ya. Saya suka nargetin 10.000 langkah. Gitu. Dah jalan kaki aja kalau naik sepedanya nggak ada, kadang mahal. Kalau di jalan kaki kadang-kadang ya pakai sendal juga nggak kenapa. Yang penting jalan gitu. Nah kadang-kadang sama istri, kadang-kadang sama anak. Kalau susah ya sendirian. Satu lagi istri saya suka beli habatus sauda itu, atau madu HNI ini kalau madu. Promo HNI ini. Lumayan iklan. Iklan. Yang lain juga ada kalau madu-madu kadang-kadang yang nawarin. Pokoknya kalau ada yang nawarin sekarang ini kami jarang masak nih di rumah. Karena istri saya apa aja yang ditawarin dibeli udah kasihan katanya. Ya Allah. Ya. Jadi madu sama habas sauda nggak ketinggalan ya Ustadz ya? Kalau saya biasa juga minum ini ester C, udah lama sih ya, vitamin C. Vitamin C ester C. Itu berapa kali sehari? Kalau madu sama habanya tuh biasanya berapa kali Ustadz? Biasanya kalau mau tidur. Mau tidur saja, sehari sekali berarti ya Ustadz ya? Iya. Ini ada lagi Ustadz dari Pak Kandri Maulan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau tanya, Alhamdulillah mendapatkan materi ini jadi menambah pengetahuan, mau tanya tentang menjaga pandangan Ustadz. Ketika berinteraksi dengan masyarakat luar, terkadang saat kita berusaha menjaga pandangan, ada saja relasi yang menilai kita kaku, kurang gaul. Bagaimana menyikapi ini di tengah mayoritas hari-hari di kantor dengan non-muslim? Ada 2 pertanyaannya dari beliau Pak Ustadz. Untuk Ummahat, nanya ke Bu Oni. Bu Oni, untuk Ummahat bagaimana caranya agar tetap bugar, good looking ya, karena mayoritas terlihat subur ya. Ustazah Oni cukup langsing nih. Jadi bagaimana supaya tidak terlihat subur berat badannya. Syukran Ustaz. Tafadhol. Saya masih suka diomelin sama istri ya. Saya kalau salaman gini ya. Kadang-kadang yang nyambutnya begini gitu ya. Masa saya tolak gitu. Kalau Boni marah-marah, kenapa nempel? Padahal nggak nempel kok gini. Dia gitu. Ya ini memang yang penting jaga hati ya. Dan banyak istighfar. Saya kalau bekal saya kalau suka ke tempat, ke TV, ke publik apa ya istighfar aja yang banyak. Istighfar dan suka dijagain istri dengan sholat hajat 2 rakaat. Itu kalau bukan Islam juga sama kok. Dan paling enak yang problem sekarang ini nih, masker, saya selalu pakai masker, istri saya problem terus kalau saya beberapa kalau minta foto saat buka dong, saya buka, saya tahan nafas tapi dimarahin Bu Oni gitu. Kadang-kadang nggak boleh masuk rumah kecuali ganti baju dulu gitu. Ya terima nasib aja karena saya tidak ketat, Bu Oninya ketat. Jadi hidup itu jangan sama memang gitu. Saya sama Bu Oninya masih sering beda lah. Ya nggak kenapa. Saling melengkapi ya. Bu Oni silakan. Itu. Ya, yang kedua Bu Oni. Pertanyaannya tadi yang bugar ya. Bagaimana caranya gitu ya? tetap bugar, good looking dan tidak tidak terlalu gembrot mungkin ya maksudnya ya. Tidak terlihat subur kan ya.
Sebetulnya saya juga termasuk yang subur dan masih ingin lebih baik lagi tubuh ya, karena kan ada hadisnya ya, katanya surga itu kan tinggi dan mendaki. Ya. Oh, iya. Hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang tidak gemuk yang bisa mendakinya dengan baik. Saya pernah baca hadis seperti itu ya. Jadi Masya Allah. mau tidak terlalu subur juga kan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Memang Betul. terasa berat ya kalau badan itu terlalu subur ya. Yang saya lakukan sih seperti halnya yang banyak dilakukan oleh Ummahat kan sekarang mah sudah booming gitu ya. Kita sarapannya rebus-rebusan ya. Kalau mau kenyang rebus pisang gitu ya. Ya seperti itu aja, dipersedikitkan makan nasinya ya. Usahakan makan nasi hanya siang hari gitu ya. Kita ngambilnya banyak buah saja gitu ya kalau dari segi makanan ya, walaupun nggak usah ketat-ketat amat ya. Selain itu saum Senin Kemis itu kan amat sangat membantu ya membuat tubuh kita insya Allah tidak terlalu subur, walaupun niat saum kan nggak boleh untuk langsing gitu. Iya. Kalau suplemen ya tadi ya seperti Pak Mardhani kami mengkonsumsi, bukan berarti promosi ya, madu. Daripada beli madu di tempat lain kan lebih baik beli madu punya Ihwa ya di HNI. Ya, betul Dan tadi sekali. kami juga mengkonsumsi habatus sauda ya. Ini berikutnya kalau ya good looking mungkin kita usia segini ya. Saya sendiri itu kulit saya kan, saya sudah menopause, kulit saya itu kering gitu ya. Sehingga kalau dipegang sama suami itu malu ya, jadi supaya tidak malu dipegang sama suami ya kita beli skincare gitu ya, niatnya kan itu ya. Malu gitu kelihatan nenek-nenek amat gitu ya kalau dipegang oleh suami kering gitu. Itu jadi Bu beli skincare yang halal yang tidak pakai kimia gitu ya. Iya. Ini bukan promosi, kebetulan anak saya kalau DPC Duren Sawit mau ngundang boleh. Anak saya ada usaha yang lumayan maju di IG itu namanya The Swap Story tulisannya ya. Itu anak saya bikin kosmetik memang betul-betul alami ya, dari minyak cuci matahari, dari minyak zaitun dan lain sebagainya gitu ya. Nanti boleh deh kepada peserta di Zoom ini gitu ya. Nanti boleh dikirim coba itu sabun yang betul-betul nggak ada pakai kimiawinya ya. Nanti ya walaupun katakanlah seiris kecil ya Bu ya, nanti dilihat aja deh jumlah pesertanya berapa. Ini sebagai tes aja gitu. Jadi karena sudah usia seperti ini ya, mau nggak mau kita harus merawat juga. Betul. Itu aja Mbak Dina. Iya, Ustazah. Jadi pola makan sama perawatan ya Ustazah ya, diusahakan tidak boleh cuek ya. Baik, ada lagi nih Ustazah, Pak Mardhani dari Pak Akmal, apakah seorang lelaki yang sudah di atas 65 ketika ditinggal wafat istri, bagaikan kalau dilarang menikah lagi, kalau mau menikah, apa nih maksudnya? Bentar. Ketika ditinggal wafat istri, apa nih ya, Pak Akmal? Jadi umur 65, umur 70, umur 80 ya. Utsman bin Affan tuh umur 82 waktu nikah lagi tuh waktu itu ya. Jadi beda-beda, ada yang umur 50 atau 55 ditinggal mati dan ditinggal wafat istrinya gitu loh. Itu tidak punya keinginan syahwat, ya nggak usah maksa nikah lagi. Tapi umur 70 ditinggal wafat istri dan masih punya keinginan, ya nikah lagi aja. Karena nikah itu hukumnya 5 kan. Bisa wajib, bisa mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Kalau istri saya udah cerita kalau Umi meninggal paling nggak sampai seminggu Abi nikah lagi. Ya lihat aja kalau lagi perlu kita nikah lagi gitu. Kan yang penting nikah itu bukan buat apa-apa, dia menjadi sarana ibadah ya. Karena di dunia kan sebentar aja kan. Ada akhirat kita kan. Begitu. Betul Ustaz. Tapi ini maksudnya saya cerna mungkin bagaimana kalau dilarang Ustaz. Kalau dilarang mungkin ada wasiat
dari sang istri gitu sebelum meninggal, Abi nggak boleh menikah ya, ya mungkin Istri begitu. Ini nggak bagaimana boleh nih? melarang Nggak suami. boleh. Batal wasiatnya. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ya. Karena kalau dilarang jadi maksiat, malah dosa, nggak boleh. Jadi anak yang kadang-kadang anak nih. Nah, kadang-kadang anak ataupun bekas mertua dan segala macam harus paham dengan syariah ya. Syariah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang anak kehendaki, bekas mertua kehendaki ya. Jadi kalau lagi-lagi semua ikut apa kata syariah. Begitu. Baik, Ustadz. Ada lagi banyak nih, Ustadz. Dari Bu Boleh, Ipon. Bu. Boleh, Bu. Ipon, ya, dari Bu Ipon, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik untuk menjaga kehangatan dalam rumah tangga? Silakan, Bu Oni. Silakan, Bu Oni. Boni. Kalau saya sering bercanda orang Betawi gitu kan. Coba bercandain Bu Oni gitu. Nah, kita harus biasakan punya humor ya, tentu humor yang sehat ya. Dan yang kedua tadi, dasar komunikasi itu jujur. Ya. Bahwa kita terbuka. Tadi saya bilang handphone saya dibuka sama anak, dibuka sama istri, nggak ada masalah. Monggo aja. Karena memang kita nggak boleh saling tutup-menutupi ya. Bisa saja saya menutupi dari istri, tapi Allah kan tahu. Gitu. Jadi paling enak ya sudah, gitu. Terbuka saja dan jujur. Jadi itu apa? Kiat Walaupun itu tadi titip ada saling memuji ya Bu ya, saling memuji iya, ya, betul. saling memuji. Saya biasa manggil anak tuh kalau lihat istri saya lucu tuh. Adib, Mujahid, Soleh, kader PKS, panjang amat saya bilang. Itu doa. Mujahid, Soleh, kader PKS. Ada yang bilang kader inti utama PKS. Waduh, banyak amat. Padahal belum kader inti, tapi niatnya gitu. Iya, doa ya sekaligus doa ya Ustadz ya. Iya. Ada lagi Ustadz dari Safina, dari Ibu Safina, menyikapi bila suami kafah din lebih di bawah dari saya. Oh, jadi kafaah maksudnya. Jadi suaminya kafaah dinnya lebih di bawah maksudnya di bawahnya ya, secara marhalah ini Ustadz. Pernah keceplosan salah dalam menegur. Bagaimana cara memperbaiki diri khususnya untuk saya agar kami bisa sejalan walau suami dengan suami ya, supaya harmoni dalam kehidupannya, begitulah kira-kira maksudnya barangkali. Ya. Bagaimana Ustadz? Jadi suami atau istri harus suka iya. menuntut ilmu ya. Suka menuntut ilmu, suka majelis ilmu ya. Dalam hadis Nabi kan mayyuridillahi khairan yufaqihu. Mayyuridillahi khairan bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diberikan kecintaan apa yang kebaikan oleh Allah, dia akan cinta sama. Nah, kadang-kadang istri juga harus pandai nyediain buku atau bi aku mau rangkumin ini bi, tadi materinya bagus, atau taruh aja di samping di meja artikel menarik dan macam-macam gitu. Atau kadang-kadang istri saya suka gitu tuh, lihat YouTube ceramah Pak Soebul Iman atau Ustaz Salim digedein dikit, dia ngedenger gitu. Nah, jadi memang harus ada karena garbage in, garbage out ya. Kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Dan kita yang sudah katakan mustawa kadernya tinggi harus sangat sayang kepada yang mustawa di bawah, apalagi itu istri atau suami kita. Harus betul-betul kita jaga. Begitu, Bu. Masya Allah, iya betul Ustaz. Apalagi dalam neuroscience itu memang istri atau perempuan lebih suka mengumpulkan, lebih suka belajar ya daripada laki-laki. Jadi memang ini kiat yang luar biasa dari Pak Mardhani untuk berbagi ya ilmu kepada suami. Ini ada lagi dari Pak Taufik dan Bu Puspita. Assalamualaikum Pak dan Bu Oni. Saya mau bertanya tentang poin di mana kita harus saling memproklamirkan cinta. Ya, jadi mungkin tentang kapannya ya, suasananya gitu ya. Mengucapkan kata cinta atau sayang.
Salah satunya misal dengan cara memuji pasangan kita. Nah, saya ini tipe orang yang suka memuji suami, tapi saya sendiri tipe orang yang tidak suka dengan pujian. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, silakan Bu Oni, Pak Mardhani. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke. Ya. Bu Oni sendiri kadang-kadang suka bilang saya gombal. Halo cantik, solihat, mujaidah gitu. Ah, gombal. Ya nggak kenapa, mau dibilang gombal juga saya puji aja gitu. Umi apa? Ya. Dari Bu Oni? Ya, tadi kalau Kapan dibilang mengatakan cinta, Bu? ya, Ada momen-momen tertentu? Kalau dibilang kapan atau momen, mungkin jangan, nggak usah pakai momen ya, memang harus menjadi sebuah keseharian. Seperti tadi Pak Mardhani bilang, bangun tidur aja saya dibilangnya cantik gitu ya. Karena terlalu sering gitu, dari pagi sampai malam tuh cantik solihat, jadi kadang-kadang saya bercandain gombal gitu ya. Jadi tidak pakai momen ya Bu ya, dan sebetulnya pujian-pujian tadi itu akan salah satu dampaknya adalah membuat rasa percaya diri pasangan itu luar biasa dan membuat rasa bahagia gitu ya. Jadi tidak usah pakai momen, banyak-banyakin aja gitu ya. Baik. Gitu Mbak Dina. Iya, Masya Allah. Satu lagi nih, barangkali sebelum kita tutup dengan doa, pertanyaan dari Bu Lisma, Ustadz, Bu Oni tanya Ustadz Mardhani dan Ustazah Oni, bagaimana cara mendidik anak-anak, Bu, Pak? Ketika suami istri sama sibuknya, Masya Allah, seperti Bapak Ibu, dan bagaimana cara memilih menantu ya, jadi ada dua ya. Bagaimana mendidik anak di situasi yang luar biasa sibuk ya, kedua bapak dan ibunya sama-sama sibuk, dan satu lagi bagaimana kiat untuk mencari menantu yang baik buat anak. Silakan Ibu Bapak. Pendidikan anak Bu Oni nanti yang cerita nih, yang banyak dia. Kalau menantu, kalau saya proaktif ya. Kadang-kadang kalau ngisi anak-anak mahasiswa, saya suka bilang di rumah saya ada 2 anak gadis, satu sudah lulus kuliah, satu lagi hafizoh masih kuliah. Siapa berani datang ke rumah, ayo. Ada juga yang datang gitu. Nah, memang kadang-kadang kita sebagai orang tua harus proaktif. Saya sama istri itu punya prinsip, boleh jadi belum tentu tepat ya buat yang lain, tapi pernikahan itu bagian dari tarbiyah. Karena itu kami tidak terlalu menghalangi, justru mendorong yang mau nikah cepat lebih bagus. Dari 5 itu 3 anak kami yang nikah masih kuliah gitu. Ya nggak kenapa. Dan kadang-kadang lucu kalau karena masih kuliah, kalau waktu bayaran minta uang kuliahnya ke saya, karena saya punya prinsip kalau S1 100% Abi yang tanggung, S2 50%, kalau S3 25-30% lah. Gitu. Silakan Abi tanggung kalau kuliah. Karena memang calon atau suaminya juga belum kerja juga sebagian. Gitu. Udah nggak kenapa. Karena itu bagian dari tarbiyah. Ya. Karena ternyata sesudah menikah sebagian, mudah-mudahan sih semuanya, itu relatively tarbiyahnya membaik ya. Karena sebelum nikah itu kayak layangan putus yang laki, tapi udah nikah nggak bisa, ada yang nungguin istrinya, ada anaknya, harus kerja keras, gitu. Dirapiin tarbiyahnya gitu, apa likotnya rapi gitu, karena sudah punya beban. Gitu. Kadang-kadang ya kita bisa mendampingi lebih baik, begitu. Masya Allah, ya luar biasa ya, apa yang ilmu yang didapatkan kita sore ini dari Bapak Mardhani dan ya. Sebelum ditutup dengan doa dari nanti saya mohon Pak Mardhani berkenan untuk memimpin doa untuk kita semua. Sebelumnya saya ini ada titipan dari Pak Sidik. Peserta sudah 172 tapi baru 110 yang mengisi form kehadiran. Ya, bagi yang belum mengisi, mohon mengisi form kehadirannya di format yang sudah tersedia, yang sudah di-share ya oleh Pak Sidik.
Ya, ada lagi mungkin ya, saya belum melihat ada yang yang melambaikan tangan ya, karena keterbatasan penglihatan ya. Mungkin ada teman yang melihat, mau kasih kesempatan sebelum kita berdoa, ada yang langsung mungkin mau yang bicara juga selain saya, tapi tidak melihat saya. Nggak ada ya? Baik ya. Ya memang sudah luar biasa ya. Menurut saya sudah sangat-sangat lengkap. Kita ya, minta doanya dari Pak Mardani dan Ibu supaya ilmu ini akan menjadi berkah dan bisa diaplikasikan di rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita menjadi merasakan rumah tangga yang seperti surga ya. Jadi surganya di dunia sudah merasakan dan juga sampai ke surga yang sesungguhnya di yaumil kiamat nanti, di yaumil akhir nanti kita juga bersama-sama keluarga menuju surganya Allah, mempunyai rumah yang kekal di surganya Allah, insya Allah. Baik, untuk acara yang terakhir kita tutup dengan doa, minta tolong Pak Mardani untuk memimpin doa untuk bagi kita semua. Tafadhol Pak Mardani. Sidik dan para asatidz dan ustadzat yang lain, kita tutup dengan memulakan membaca umul kitab Al-Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribum mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi jazakumullah pada Ustadz dan Ustazah ya, atas ilmunya. Dan saya mewakili saya pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya pasti banyak kesalahan ya, ketidaknyamanan yang terjadi mungkin secara teknis ataupun juga ketidaknyamanan dari kata-kata yang keluar dari lisan saya. Dan terima kasih kepada semuanya ya, teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi. Dan kita sama-sama sebelum ditutup dengan doa kafaratul majelis, kita sama-sama istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup sempurnakan doa kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, mohon maaf semua. Sehat selalu. Asidik. Jazakumullah khairan Ustazah. Afwan kurang lebihnya mabruk. Jazakumullah. Alhamdulillah. Siap untuk selalu membersamai. Serasa dapat materi khutbah nikah lagi nih, Ustaz. Sama-sama semuanya mahal. Kader itu mahal, harus dijaga. Insyaallah, Ustaz. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan asatidz sekalian, ikhwah fillah, Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu silaturahim sama-sama untuk membangun
penguatan rumah tangga kita dan juga wajihah dakwah kita melalui basic keluarga kita masing-masing. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atas kekurangan yang ada. Alhamdulillah, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.